Akhir zaman ini anginnya kencang, arusnya deras, puting beliung. Kalau kita tidak berpegang kuat, dikhawatirkan kita akan hanyut. Jangan berpegang pada rumput yang lapuk. Jangan berpegang pada galah yang patah. Jangan berpegang pada tali yang putus. Berpeganglah pada dua. Kitabullah Al-Quran wa itrata ahli baiti, para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nanti Ustaz Abdul Somad masuknya ketika sudah pembacaan Maulid Mahallul Qiyam, maka Ustaz pun masuk ke dalam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Mengapa kita mengagungkan, memuliakan, melantunkan itu semua? Untuk kembali hati kita itu hidup. Karena hati kita ini selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Maka dihidupkan lagi dia. Berkumpul dengan orang-orang banyak. Ini setiap orang ada energinya. Ada energinya. Maka ketika berkumpul, kadang saya pun lelah, lemas. Kadang-kadang layar itu pun nampak-nampak dua tadi. Tapi begitu melihat jamaah, maka sering kali jamaah bertanya, Ustaz Somad kan pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Ustaz minumannya apa? Teh. Makanannya apa? Nasi. Enggak ada minuman tambahan. Ya teh lagi. Yang membuat kita kuat itu adalah persaudaraan dengan orang baik-baik. Saya yakin Ustadz Farhan pasti mendoakan saya sejak lama. Saya hadir kemarin ini karena doa para jamaah. Apa kata Ustadz Farhan? Saya sudah 79 tahun kurang 2 bulan ngurus Ustadz penceramah para habaib. Seumur saya ini Ustadz Abdul Somad baru ngurus Ustadz inilah yang paling repot. Pengakuan nyata mereka. Maka mereka mendoakan, ya Allah, sampaikan Ustaz Abdul Somad ke Lawang, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan, mudahkan urusannya. Sampaikan dia sampai ke pengajian nanti hari Ahad pagi itu, ya Allah. Setelah itu terserahlah, ya Allah. Da'watus sholihin, doa orang soleh. Mujalasatus sholihin, bersalaman dengan orang soleh. Orang-orang soleh mau mencium tangan saya cium duluan. Akhirnya direkam sama adik-adik tadi. Tolong kalau kalian ngerekam, mau upload, pilih yang bagus. Jangan pas kepala kami belaga. Tapi ada anak-anak muda yang Masya Allah, tabarakallah, yang keren. Lalu dia pandai, dia buat slow motion. Lalu dia kasih lagu sholawat di belakang. Ini namanya bahasa anak muda. Anak muda itu kalau cuma dikasih tahu, hormatilah ulama, hormatilah habaib, menggelegar khutbah Jumat, khotib menyampaikan, cium tangan para habaib, muliakan mereka. Enggak masuk. Orang mereka enggak sholat Jumat. Gimana? Dan menyampaikan itu dengan bahasa anak muda. Akhirnya ada anak muda yang keren, luar biasa, bukan mahasiswa Fakultas Usuluddin, bukan syariah, bukan tarbiyah, jurusan apa? Sains teknologi. Dia buat, dia rekam, masukkan, kasih, dia upload kemana? TikTok. Lalu orang di TikTok melihat, oh begitu cara. Ini siapa nih yang dicium tangannya? Kok dia pakai sorban? Karena Nabi Muhammad SAW itu pakai sorban. Kenapa jubahnya 2 lapis? Karena Nabi SAW itu pakai burda. Kenapa dia pakai cincin di kelingking? Karena sunnah at-takhattum bil yamin. Kenapa dia pakai tongkat? Karena Nabi SAW itu pakai asa, pakai tongkat. Oh ternyata ini sunnah. Oh ternyata ini Nabi Muhammad. Dapat hidayahnya bukan karena tausiah ceramah Abdul Somad, tapi karena ini namanya TikTok syariah. Adik-adik yang masih muda, yang keren, yang punya, Ustaz Abdul Somad itu cuma ngomong aja. Ngomong katanya harus aktif di medsos. Dia sendiri nggak punya IG. Ketahuan belum follow. Tapi kami tulis di situ Abdul Somad, wakeh tenan.
Ini yang benar-benar punya Ustadz Somad yang mana? Aduh, itu yang centang biru. Enggak ada yang lain. IG, FB, dengan YouTube channelnya cuma satu. Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kajian hari ini akan ada diulang di channel Masjid Babus Salam. Yang ngasih nama ini bukan nama sembarang nama. Wali Allah, zuriat Rasulullah. Ini sekarang orang enak aja sembarangan ngasih nama anak. Siapa nama anakmu? Ya, tergantung Pak Ustadz hari apa lahirnya. Nggak bisa begitu. What is a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, dalam Islam nama adalah doa. Babus Salam. Pintunya keselamatan. Siapa yang mau selamat, maka masuklah ke Babus Salam. Kalau pintunya aja sebesar ini, gimana surganya? Babus Salam ini doa terkabul di sini. Kenapa? Karena tempatnya tinggi, dekat di langit. Lampunya cantik dan indah, kaligrafinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat kursi, Masya Allah, tabarakallah. Oh, itu ayat kursi Pak Ustaz. Iya, saya udah lama ikut sholat di sini, nggak tahu kalau itu ayat kursi. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Sayyidil Habib Anis? Letakkan batu pertama, lanjutkan pembangunan masjid. Begitu selesai, Habib pun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah melanjutkan perjuangan dipimpin oleh para asatiz kita, Ustadz Farhan diantaranya. Berdirilah masjid dengan biaya 5 miliar rupiah. Itu uang 5 miliar kalau diberikan cendol. Berenang sambil minum cendol. Dari mana uang ini datang? Wa allaw istaqamu 'ala tariqati. Siapa yang istiqamah di jalan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan berikan mereka air yang tumpah ruah. Yang dimaksud dengan air tumpah ruah itulah rezeki. Rezeki akan terbuka kalau istiqamah. Ah, saya nggak percaya Pak Ustaz. Itu teman saya nggak pernah istiqomah, nggak pernah sholat, rezekinya banyak. Itu bukan rezeki, itu namanya istidraj. Nggak pernah dia sholat, nggak pernah dia pengajian, nggak pernah maulid. Kenapa rezekinya banyak? Innallaha la yumli lizalim. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya, diulur Allah rezeki, padahal sebenarnya bukan rezeki. Supaya semakin dalam azabnya dalam neraka jahanam. Bagaimana cara kita membedakan itu rezeki atau istidraj? Kalau semakin banyak uang, semakin hebat wakaf, zakat, sodakohnya, berarti rezeki. Kalau semakin banyak uang, makin pelit, medit, kikir, bakhil, kedekut, waspadalah. Kalau semakin bagus mobilnya, motornya, makin semangat ke masjid, berjamaah, pengajian, berarti rezeki. Tapi kalau semakin hebat, kata orang rezeki, padahal sebenarnya makin jauh. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj, mereka tidak sadar. Wa umli lahum, aku ulur umurnya panjang, aku ulur uangnya banyak, aku ulur jabatannya tinggi. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Saya yakin dan percaya yang istiqomah mengikuti kajian sampai 50 tahun ini semuanya mendapatkan nikmat, bukan istidraj. Saya udah ngaji Pak Ustadz puluhan tahun. Kenapa saya ini nggak kaya? Kenapa saya ini? Orang nganggap rezeki itu uang. Kalau nggak ada uang berarti nggak ada rezeki. Orang nganggap rezeki itu mobil. Kalau nggak ada mobil nggak ada rezeki. Padahal rezeki yang paling utama adalah istiqomah. Istiqomah itu rezeki. Kalau sekedar ilmu yang banyak, kalau sekedar amal yang banyak,
maka iblis lebih banyak amalnya daripada kita. Iblis beramal 1000 tahun, naik lantai 1. Iblis beramal 2 tahun, 2000 tahun, naik level 2. Sampai akhirnya sejajar dengan para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Yang diperintahkan Allah sujud itu bukan malaikat saja. Yang diperintahkan Allah sujud seluruh malaikat. Tiba-tiba ada satu di situ iblis. Iblis bukan malaikat. Iblis itu apa Pak Ustaz? Iblis itu setan. Enggak, dia bosnya setan. Nama komunitasnya jin. Jin ini ada jin muslim, ada jin kafir. Yang kafir ini namanya setan. Di antara setan ini ada general manajernya. Itulah dia iblis. Setan bisa mati, tapi iblis ditunda. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Panjangkan umurku sampai nanti hari manusia dibangkitkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Satu-satunya perbuatan yang tidak bisa dilakukan iblis adalah istiqomah. Iblis berilmu, iblis beramal selevel dengan malaikat, tapi ketika disuruh untuk bersujud kepada Adam, bangkit egonya, bangkit sombongnya. Apa kata dia ketika ditanya Allah? Ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika kuperintahkan untuk bersujud? Apa kata dia? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. I'm better than him. Aku lebih mulia daripada dia. Kenapa aku mesti bersujud kepada dia? Bangkit keegoannya, bangkit kesombongannya. Maka orang yang istiqomah, iblis iri melihat dia. Kata iblis, inilah yang aku tidak bisa, guys. Iblis hari ini berduka cita melihat orang-orang yang istiqomah ini. Doakan supaya Ustaz Somad bisa istiqomah. Kadang istiqomah ini mengomong-ngomongnya, menceramahkannya, lidah tidak bertulang. Mari kita istiqomah. Tapi dalam kehidupan kita, maka Al-Fakir yakin dan percaya bisa kita istiqomah kalau kita bersama. Makanya adik-adik yang punya komunitas, biar supaya istiqomah. Komunitas kita ini apa namanya? Bikers Subuhan. Kenapa? Karena ke masjidnya cuma subuh aja. Lalu diangkat satu orang yang tugasnya tahajud call. Nah, bulan ini kamu ya catat semua nomor peserta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana? Udah bangun? Jam 2 nih tahajud. Oke, telepon lagi. Bangun, tahajud. Ya, bangun, tahajud. Wake up, bangun, tahajud. Udah telepon semua? Udah tidur. Kita kan udah komunitas, maka harus berlapang dada. Gimana bacaan Qur'annya, gimana baca Yasinnya, gimana maulidnya. Besok kita hari Ahad, ngaji bersama. Karena kalau tidak saling mengingatkan, kita lupa. Kenapa kita lupa? Karena kita manusia. Manusia itu sifatnya lupa. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia itu tidak disebut manusia, melainkan karena lupanya. Karena lupa itulah manusia. Kalau dia nggak lupa semua, itu namanya laptop. Kalau nggak lupa, itu namanya www.google.com. Yang namanya manusia ini lupa. Kullu bani Adam khata'u. Semua manusia ini silap, lupa dan salah. Saya nggak pernah lupa, saya nggak pernah silap, saya nggak pernah salah. Kalau ada orang ngomong begitu, saat ngomong itu dia sedang silap, lupa dan salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Insya Allah 5 menit lagi kesalahan saya ini akan berakhir. Kenapa? Ustaz Abdul Somad jangan lewat dari jam 7.15. Kenapa? Karena sampai hari ini belum ada pesawat yang mau nunggu Ustaz Abdul Somad. Ini tausiah di Lawang ini adalah tausiah terakhir saya. Maksudnya dalam kunjungan ini. Dari mulai ketemu Habib Segaf di Dalwa, ketemu dengan Habib Taufik As-Segaf, lalu kemudian sampailah tadi malam
sampailah subuh. Ini terakhir, setelah ini akan pulang ke Pekanbaru Riau. Kapan lagi Ustaz akan datang kemari? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang membuat kita tidak putus hubungan itu tinggal satu, doa. Saya yakin dan percaya jamaah semua mendoakan saya. Bangun dia tengah malam, ya Allah, gemukkan Ustaz Somad. Enggak usah khawatir. Yang kurus jangan takut diejek orang. Kamu enggak makan ya? Yang gemuk jangan khawatir diejek orang. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Enggak usah pikirkan. Yang penting sehat. Yang penting istiqomah. Memangnya kalau kita mati menghadap Allah, orang-orang yang ngejek-ngejek kita ini ikut? Apa melu? Ya ora. Kita mati sendirian. Kita akan menghadap Allah sendirian. Biarkan mereka ejek apapun. Yang penting kita istiqomah. Abang, mau ke masjid ya? Iya. Kemarin si Anu ke masjid ninggal. Kalau ada yang ngomong gitu, balas aja dengan senyum. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Selalu keluar dari kata-katanya salam. Lihat aja Ustaz Abdul Somad. Apa pernah jamaah adik-adik ngelihat Ustaz Abdul Somad membalas komen yang ada di IG, yang ada di TikTok, yang ada di YouTube? Pernah Ustaz Abdul Somad membalas komen-komen itu? Enggak. Kenapa Ustaz Somad enggak balas? Ya enggak tahu passwordnya. Kitalah yang paling mengerti tentang siapa diri kita, tentang emosi kita, tentang kemarahan kita. Saya tahu orangnya saya ini nggak bisa nahan marah. Saya orangnya emosi. Maka saya kasih itu urusannya ke admin. Kamu yang ngurus. Saya nggak tahu. Karena kalau saya tahu nanti hancur handphone ini. Kita tahu bahwa kita orangnya susah bangun pagi. Maka kita hidupkan semua alarm. Handphone sudah, jam dinding sudah, jam sudah, TV sudah. Enggak juga bangun hari Ahad untuk datang ngaji maulid dengan Habib Muhammad bin Anis. Maka cari jam yang kira-kira bisa nendang. Kita yang mengusahakan istiqamah. Sebenarnya saya ini orangnya malas ngaji Pak Ustadz. Terus gimana kok bisa terus datang akhirnya sekarang? Istri saya selalu membangunkan saya Pak Ustadz. Gimana cara membangunkan dia? Teriak-teriak. Mas ngaji kalau nggak masuk neraka nanti. Enggak. Dia nggak pernah marah Pak Ustadz. Terus dia beli pistol air di pasar. Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki dan perempuan mereka saling tolong menolong. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Laki-laki dengan perempuan siapa yang lebih mulia? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tapi di masjid ini perempuan lebih mulia. Mana buktinya? Mereka di atas. Derajat mereka lebih tinggi. Ibu, engkaulah mulia, derajatmu lebih tinggi dibandingkan Ustaz Somad. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu semua istiqomah ya Bu. Insyaallah ibu-ibu yang selalu istiqomah sing melu ngaji insyaallah padha kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa ternyata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang istiqomah, itu waktu terasa begitu cepat berlalu. Jam 7.15, sama jamnya. Sama 7.15. Cepat. Saya yakin dan percaya adik-adik yang biasa bicara depan orang banyak, public speaking, itu ngerasakan. Kadang kita ngomong baru 5 menit, lamanya. Lama sekali terasa. Kenapa? Karena jamaahnya semua nunduk. Ada yang garuk-garuk kepala. Tapi di majelis yang istiqomah ini, makanya kepala saya dari tadi ngelihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke depan, lihat ke atas. Yang usah lihat apa? Saya mau ngelihat kalau ada yang nguap 2 orang, saya berhenti.
Kadang kita ini tausiah baru 5 menit udah keluar kuda nil. Sini Masya Allah, jamaahnya kuat, jamaahnya tahan. Tapi apalah daya, hasrat hati memeluk gunung, tapi gunungnya meletus duluan. Itu baru dapat saya tadi malam dari Habib Muhammad bin Anis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah berpisah, kita tidak pernah jauh. Walaupun ini Lawang dan Ustaz Somad jauh di Pulau Sumatera, naik pesawat 3 jam lebih baru sampai. Tapi hati kita selalu dekat. Fama ta'arafa min talaf wa ma tanakara min talaf. Kalau ada kedekatan hati, maka dia akan selalu bersama. Tapi kalau saling mengingkari, dia akan selalu menjauh. Kedekatan kita bukan karena harta, kedekatan kita bukan karena kuasa, kedekatan kita karena cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, galilul adab, kurang rasa ta'zim hormat kepada para habaib, para ulama. Al-Fakir mohon maaf. Semoga kebersamaan kita ini bersama di Lawang, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.